Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifa Sofi, NIM 24369045. Kali ini saya akan menjelaskan pengantar psikologi tentang self-awareness. Fondasi dan teori utama yaitu siapa yang mengenal orang lain adalah orang yang cerdas. Namun siapa yang mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tercerahkan oleh Lao Tzu. Ada dua dimensi kesadaran diri, yaitu kesadaran diri internal merupakan seberapa jelas kita melihat nilai-nilai, gairah, aspirasi, reaksi, termasuk pikiran, perasaan, perilaku, kekuatan, dan kelemahan, serta pengaruh kita terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kesadaran diri eksternal, pemahaman mengenai bagaimana orang lain memandang kita berdasarkan faktor yang sama. Orang yang tahu cara pandang orang lain memiliki empati dan kepemimpinan yang lebih kuat. Teori kesadaran diri, Duval dan Winckelmann 1972. Teori ini menyatakan bahwa ketika kita memfokuskan perhatian pada diri sendiri, kita cenderung membandingkan perilaku kita saat ini dengan standar internal kita. Hal ini memicu evaluasi objektif yang membantu individu menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan nilai moral yang mereka yakini. Pilar kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri 35% fondasi utama, manajemen diri 25% regulasi tindakan, kesadaran diri 20% empati lingkungan, manajemen hubungan 20% interaktif positif. Menurut Daniel Goleman, kesadaran diri menempati porsi fondasi terbesar. Tanpa memahami emosi sendiri, pilar kecerdasan emosional lainnya tidak akan berjalan dengan optimal. Proses membangun kesadaran. Yang pertama yaitu sensasi, merasakan perubahan fisik atau emosional secara langsung ketika suatu pemicu terjadi. Yang kedua, pengakuan, menerima kenyataan emosi tersebut dan menamainya dengan jujur, misalnya marah dan cemas. Yang ketiga, refleksi, menganalisis mengapa emosi itu muncul dan apa nilai dasar yang terganggu. Yang keempat, mengambil respon yang rasional dan terukur, alih-alih bereaksi secara impulsif. Fakta tentang kesadaran diri, 50% rasio aktual. Kesenjangan persepsi, meskipun hampir 95 orang terpercaya bahwa mereka memiliki kesadaran diri yang baik, riset ilmiah oleh Dr. Tasha Erux membuktikan hanya sekitar 10% hingga 15% yang benar-benar memilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa introspeksi kasual saja tidak cukup untuk membangun objektivitas diri yang sesungguhnya. Manfaat psikologis utama, keputusan lebih bijak, menghindari keputusan impulsif yang digerakkan oleh luapan emosi sesaat, hubungan lebih sehat, mengurangi miskomunikasi karena kita mengerti pemicu emosi diri sendiri dan orang lain, kesehatan mental stabil, menurunkan kecenderungan stres karena kita mampu merespon tekanan secara adaptif, peningkatan kepemimpinan, pemimpin yang sadar diri dinilai lebih kredibel, suportif, dan efektif oleh timnya. Rendah versus tinggi, aspek perilaku, merespon kritik, defensif, merasa diserang, menyangkal fakta. Kesadaran diri tinggi, mendengarkan secara objektif, belajar untuk tumbuh. Pengambilan keputusan, impulsif, didominasi suasana hati sesaat, berbasis nilai hidup dan rasionalitif jangka panjang. Gaya komunikasi cenderung menyalahkan, kurang berempati, asertif, memahami dampak bicara pada orang lain. Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Langkah pengembangan diri, yang pertama mindfulness, melatih meditasi untuk fokus pada momen saat ini tanpa menghakimi emosi yang lewat. Yang kedua journaling, menuliskan emosi, pikiran, dan pemicu harian untuk menemukan pola perilaku diri. Yang terakhir umpan balik, meminta pandangan jujur dari rekan terpercaya untuk menutupi celah buta atau blind spot.